Oke, untuk pertanyaan yang pertama, salah satu penyebab kegagalan startup adalah perencanaan awal yang kurang rapi. Bagaimana tips untuk menciptakan rencana startup yang bisa bertahan dalam jangka panjang? Jadi kalau kalau saya punya pendapat bahwa ketika kita bicara soal startup itu memang ke depan memang tidak bisa hanya mengandalkan pada satu ini ya, satu satu musim ya. Ya kemudian kita merasa bahwa startup food misalnya atau startup fashion atau apa itu yang kemudian lagi apa happening maka kemudian kita lari ke sana karena startup itu butuh kontinuitas. Nah, seperti mbak-mbak para narasumber ini kan dia butuh waktu yang panjang untuk dia memastikan bahwa brand itu punya punya value, dia punya market, dia punya pasar, dia punya customer yang loyal terhadap itu. Sehingga saya melihat bahwa kita harus pastikan bahwa ini punya usia yang panjang. Ketika kemudian kita melihat bagaimana banyak startup yang kemudian muncul, sebesar apapun dia, bahkan kita sudah masukkan dalam kategori unicorn, karena Indonesia ini kan sebenarnya punya potensi untuk masuk sebagai dekakorn. Tetapi di level unicorn sekalipun, itu ternyata tetap punya potensi untuk kemudian dia menghadapi titik tersulitnya gitu ya, untuk kemudian dia kalah dengan kamar dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus kita antisipasi teman-teman sekalian. Karena memang banyak yang bilang bahwa ini bisnis bakar duit katanya begitu ya, karena banyak kemudian di apa namanya mencari kuantitas tertentu pada aplikasi dan beberapa hal lainnya, tetapi kemudian dia tidak berbicara tentang satu yang lebih konkret gitu ya, lebih berdampak. Belum lagi bicara tentang bagaimana hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerja. Oke, mungkin ini untuk pertanyaan pertama akan mewakili untuk Kamia dari Kak Afiatul Iza. Kamia, kalau yang fresh graduate dan belum punya pengalaman banyak, apa kriteria startup company yang paling dilihat dari fresh graduate dan biasanya ditempatkan di bagian apa? Kalau kalian fresh graduate nih, jangan takut untuk coba ngelamar di startup company. Mungkin kalian bisa mulai dulu nih dari internship atau magang gitu. Jadi perusahaan biasanya lihat dari pengalaman kamu atau lihat dari background pendidikan kamu. Misalnya kamu kuliah di ekonomi atau kuliah di komunikasi. Nah, kamu bisa mendaftar untuk internship mungkin di bagian komunikasi atau public relation atau yang berhubungan dengan komunikasi. Nah, biasanya perusahaan startup itu lihat dari pengalaman kamu sebelumnya gitu. Jadi, mungkin kalau misalnya kamu belum lulus, kamu bisa tulis CV dengan pengalaman organisasi atau seminar-seminar atau sertifikat yang berkaitan dengan posisi yang kamu lamar. Jadi menurut saya jangan takut sih untuk ngelamar di startup karena tadi juga ada yang tanya nih sedikit singgung juga kekurangan dan kelebihannya karena kelebihannya menurut saya sendiri untuk di startup itu kalau kalian kerja di sana akan banyak ilmu baru dan kalian biasanya orang yang tahan banting ya karena biasanya kerjanya tuh untuk beberapa posisi nih kalau misalnya untuk di startup karena yang tadi saya jelasin juga startup company itu orangnya masih sedikit banget nih teman-teman kayak 10 sampai 20 orang dan masih berkembang ke depannya gitu. Dan biasanya banyak dicari company karena kalian udah banyak pengalaman dan handle banyak beberapa posisi juga. Terus juga biasanya kalian dapat ilmu baru tentang industri yang sedang berkembang juga nih sekarang di startup company. Gimana sih cara mengelola publisitas startup secara efektif dan juga efisien? Saya juga salah satu bisa dibilang di Impact Fine di perusahaan saya sebelumnya saya adalah karyawan kedua yang di hire. Jadi saya akan membantu juga nih publisitas dari sebuah startup company biar orang-orang tahu nih brand kita
gitu. Nah, salah satu caranya adalah kita banyak bikin gerakan-gerakan atau campaign yang berhubungan dengan kejadian yang ada di saat itu. Let's say ini sekarang lagi COVID. Nah, publisitas yang oke menurut saya adalah yang kalian bisa kaitkan dengan COVID. Let's say kalian bisa membantu, bikin gerakan membantu teman-teman yang terkena dampak COVID, atau mungkin kasih ada, misalnya kalau kalian jualan produk bisa kasih promo, dan beberapa gerakan-gerakan yang lain. Dan gerakan ini juga bisa dibantu oleh tim-tim lain juga. Bagaimana menciptakan branding startup yang baik untuk bisa bersaing dengan startup kompetitor di bidang yang serupa? Mungkin tadi udah saya singgung juga tentang USP ya, atau Unique Selling Proposition atau Unique Selling Point. Nah, jadi kita kalau bangun bisnis, gimana sih caranya kita beda dari yang lain walaupun kita dalam satu bidang yang sama, dalam jenis produk yang sama, bahkan mungkin benar-benar persis gitu. Nah, jadi USP inilah yang membedakannya antara produk satu dengan produk yang lain. Apa yang membuat produk kita itu unik? Boleh dari segi bahan, dari segi harga, misalnya bahan kita lebih oke, atau punya signature sendiri, misalnya di sekarang udah ada digital printing gitu ya, jadi bisa pakai motif yang khusus kita buat gitu, atau pakai signature kita, misalnya kayak Alwafa ada logonya di bajunya gitu, itu bisa juga. Kira-kira selain funding, apakah ada jalur pendanaan lain yang bisa dioptimalkan oleh startup, dan gimana sih cara memulainya kira-kira? Kalau tadi sih saya juga bilang ya, funding itu cukup penting nih. Mungkin kalian juga bisa kerja sama selain funding yang besar dari investor yang besar, kalian juga bisa garap atau bekerja sama dengan ya ada pandangan yang lain. Kalau dari saya sih, setahu saya memang banyaknya dari investor nih. Gitu. Tim atau sumber daya manusia dalam sebuah startup memegang peranan penting. Bagaimana strategi untuk menemukan partner atau tim yang tepat? Jika kita melihat berbagai macam founder startup di Indonesia, itu mereka berangkat dari sebuah pertemanan. Nah, teman-teman jangan khawatir bahwa ketika, Mas, saya nggak punya background IT misalnya, atau sistem informasi, bisa nggak kita jadi founder startup, gitu kan? Jawabannya sederhana, sangat mungkin terjadi. Ya, ruang guru itu foundernya bukan bagian informasi atau IT. Ya, bahkan Iman Kusman itu basisnya adalah hubungan internasional, gitu ya. Begitupun juga dengan Belva dan lain-lain ya, berbagai macam startup di dunia. Sehingga menurut saya yang penting adalah perkawinan potensi. Ya, kalau satu memang jago di IT, serahkan pada dia. Yang satu jago dalam branding, karena kepopuleran dari personal brandingnya itu dibutuhkan untuk menaikkan brand awareness dari publik. Itu juga penting gitu. Yang sisanya dia punya seperti di yang lain yang itu juga bisa memberikan impact baik terhadap startup itu, saya pikir juga sama pentingnya. Jadi startup itu bukan mainan segelintir profesi atau background keilmuan, tapi dia publik di mana kita bisa punya skill yang tepat di sana dan mengawinkan itu, mengkolaborasikan itu, saya pikir kita bisa membangun startup itu dengan baik. Kamia, mengapa perusahaan startup berani memberi gaji tinggi? Jadi ada hubungannya nih, Dwi. Kenapa kalian kalau nanti di startup digajinya lebih tinggi dari teman-teman yang kerjanya di perusahaan biasa gitu. Jadi karena nanti kalian pegang job desk mungkin 1 sampai 2 job desk nih gitu. Jadi misalnya marketing dan markom, tapi tetap berhubungan sama
profesi kalian juga, walaupun sebenarnya itu bisa dikerjakan 2 atau 3 orang gitu. Jadi kenapa digaji lebih besar? Karena ya kalian mengerjakan beberapa job desk yang harusnya bisa dibagi, kalau di perusahaan biasa dibagi dengan beberapa orang. Pertanyaannya untuk Kak Elais ya. Oke, izin bertanya Kak Elais, gimana cara mengatasi kendala-kendala di awal saat memulai startup? Apa yang dirasakan Kak Elais saat menghadapi kendala-kendala tersebut? Di situ selain tempatnya menemukan masalah juga tempatnya masalah gitu ya. Gimana cara kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Apalagi kalau kita itu baru muncul, biasanya masalah yang sering timbul adalah mendapatkan kepercayaan customer dulu. Gimana supaya customer pertama suka dengan produk kita, kemudian dia tuh bisa beli lagi. Biasanya itu permasalahan yang muncul. Kalau dari kita sih, kalau misalnya masalahnya adalah itu ya, masalahnya adalah kepercayaan customer, meyakinkan produk, dan lain sebagainya, kembali lagi tadi ke perencanaan bisnis kita di bisnis model canvas-nya, gimana kita bisa terus perbaiki keunikan produk kita. Sebenarnya kompleks banget ya kalau misalnya kita bahas itu, pasti kita harus merunut banget dari awal, dari proses bisnisnya, gimana karena biasanya kalau ada masalah, coba lihat dulu akar masalahnya apa. Nah, nanti dirunut satu-satu, dari mana sih dia munculnya, kemudian apa sih solusinya. Kak Mia, Kak Elais, dan Kak Zaki kan berasal dari background dan merasakan pengalaman di startup yang berbeda-beda ya. Kira-kira kenapa sih kakak-kakak sekalian lebih memilih join ataupun membangun startup dibandingkan menjadi PNS atau pegawai swasta yang tempat kerjanya terlihat menjanjikan? Ada alasan tersendiri nggak sih memilih jalan ini? Dan kira-kira menurut kakak, apa nilai lebih dari startup yang bisa memotivasi kita semua untuk memulai membangun startup gitu, berdasarkan pengalaman yang mungkin kakak pernah alami? Menurut saya profesi yang diambil itu ada profesi yang bisa melarutkan idealisme kita. Jadi profesi apa yang kemudian memungkinkan kita melakukan hal-hal yang dia akan bertumbuh ya terus ke depan ya. Termasuk ketika saya bicara soal profesi dosen ya. Mas Anies Baswedan tuh pernah bilang kenapa dia milih jadi dosen. Ya, karena disitulah waktu dia untuk bisa bertemu dengan berbagai macam orang di daerah, membuat Indonesia mengajar, ya bertemu jaring internasional. Dan itu yang mengantarkan dia bisa berbuat banyak sampai di DKI Jakarta sekarang misalnya. Nah, tentunya narasumber lain punya alasan sendiri kenapa kemudian memilih. Dan kenapa startup, kenapa masuk ke era ini, karena memang ini era yang nggak bisa kita hindari. Profesi apapun itu pasti punya tujuannya masing-masing. Kembali lagi ke apa ya? Kalau saya pribadi, saya memang di awal kuliah tuh punya usaha sendiri, pengen ada yang saya bangun, gitu, pengen menciptakan lapangan kerja. Ada mimpi sendiri yang saya ciptakan, yang saya wujudkan, yang saya berpikirnya kalau saya jadi karyawan, kemungkinan mimpi itu akan sulit untuk direalisasikan gitu. Karena butuh pengalaman lebih nih. Jadi karena pengen banget ngerasain pekerjaan atau job desk A, job desk B, dan pengen banget ngerasain gimana sih bareng-bareng sama owner atau sama tim untuk membesarkan startup ini. Itu jadi challenge banget nih, teman-teman. Nah, dan salah satu yang kenapa saya pengen banget join di startup karena dinamis dan juga biasanya teman-teman timnya itu adalah orang-orang sepantaran.